Salam sejahtera dalam kasih Kristus, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Jalani kehidupan di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menuntun kita di sepanjang tahun 2023 ini. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim, tanggal 12 sampai tanggal 18 Februari tahun 2023. Apa yang diajukan di sini adalah penjabaran dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sini sesungguhnya menolong kita untuk lebih mendalami lagi kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Nah, saudara sekalian, kita tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang menghakimi dari teks Lukas 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42? Pertanyaan ini saudara sekalian menarik sekali. Mengapa? Karena dari pertanyaan ini kita didorong untuk menggali teks Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Yang kita gali di sini adalah tentang menghakimi. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh penginjil Lukas tentang kata menghakimi ini? Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa kitab Injil Lukas adalah kitab yang ditulis kepada jemaat non-Yahudi. Ya, jemaat non-Yahudi. Nah, supaya dokumen ini terjaga dengan baik, maka Lukas menulis kitab Injilnya ini kepada temannya yang bernama Theophilus. Jadi Theophilus menjadi alamat kitab Injil ini karena Lukas punya keyakinan Theophilus dapat menjaga dan memelihara dokumen kitab Injil ini. Nah, jemaat yang menjadi alamat kitab Injil Lukas ini adalah jemaat yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi punya pemahaman bahwa merekalah umat pilihan Allah. Jadi di sini kita sudah melihat ada praktek menghakimi dalam komunitas orang Yahudi terhadap orang-orang non-Yahudi. Nah, kitab Injil Lukas dialamatkan kepada jemaat non-Yahudi atau jemaat yang berlatar belakang budaya Yunani. Nah, Lukas melalui kitab Injilnya ini sesungguhnya mau mengangkat harkat dan martabat jemaatnya ini untuk dilihat setara dengan jemaat-jemaat yang lain. Dalam hal ini, jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Kita tahu bersama bahwa di zaman itu, para ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang Farisi adalah orang-orang yang suka menghakimi. Jadi sesungguhnya dengan kitab Injil Lukas ini, penginjil Lukas mau mengingatkan semua orang bahwa Yesus pernah mengajar, janganlah menghakimi. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata yang digunakan dalam teks Alkitab berbahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam teks Alkitab berbahasa Indonesia dengan kata menghakimi. Mengapa kita kembali ke teks Alkitab berbahasa Yunani? Sebab Alkitab pertama kali ditulis, dalam hal ini Alkitab Perjanjian Baru, itu ditulis di dalam bahasa Yunani Koine. Jadi untuk mendalami lebih dalam tentang kata menghakimi, kita merujuk ke sana. Apa yang tertulis di dalam Alkitab berbahasa Yunani tentang kata menghakimi? Nah, setelah diperiksa ternyata kata menghakimi itu diterjemahkan dari sebuah kata di dalam bahasa Yunani, yaitu krino, ya, krino. Nah, ternyata kata krino ini ditemukan ada 114 kali muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan kata krino ini diterjemahkan bermacam-macam. Ada yang diterjemahkan menghakimi, ada yang diterjemahkan membedakan, menganggap, mencelah, menghukum, memutuskan, memberi pertimbangan.
itu deretan kata yang merupakan terjemahan dari kata krinou. Nah, ternyata kata krinou ini secara substansial, dia diterjemahkan ke dalam 4 kata yang prinsip. Yang pertama, menilai. Jadi kalau kita membuat penilaian terhadap orang, kemudian kita mengambil keputusan tentang orang itu namanya krinou. Ya. Kemudian yang kedua, membedakan. Kalau kita merasa diri benar dan yang lain itu salah, itu krinou. Yang ketiga, menghukum. Jadi kalau kita bertindak menghukum seseorang, itu krinou. Yang keempat, menghakimi. Itu yang kita temukan di dalam teks Alkitab yang kita baca saat ini. Lukas pasal 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 27, di sana kata krinou diterjemahkan menjatuhkan hukuman. Saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 27. Demikian bunyinya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Nah, kata hukuman di sini itu diterjemahkan dari kata krinou. Yang kedua, saya mengajak kita melihat 1 Korintus 11 ayat 13. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Nah, kata pertimbangkan di sini itu diterjemahkan dari kata krinou. Dan yang terakhir yang saya mau tunjukkan kepada kita di sini adalah Yohanes pasal 7 ayat 24. Demikian bunyinya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, kata menghakimi di sini diterjemahkan sama dengan Lukas 6 ayat 37, diterjemahkan dengan kata menghakimi. Nah, saudara sekalian, jelas bagi kita ada banyak terjemahan untuk kata krinou di sini. Nah, dari sekian banyak terjemahan itu ada yang bernada negatif dan ada yang positif. Mencela, membedakan, menghakimi. Semua kata-kata itu mengarah pada hal yang negatif, ya, negatif. Jadi orang yang mengambil sikap itu merasa dirinya paling benar, lalu menganggap yang lain itu salah. Karena dia merasa diri benar, dia berani menghakimi, dia berani mencelah, dia berani membedakan, dia berani menghukum orang lain. Tetapi saudara sekalian, kata krinou ini juga ada yang bermakna positif. Ketika kata itu diterjemahkan seperti yang saya tunjukkan tadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 13. Pertimbangkanlah. Jadi memberikan pertimbangan itu diterjemahkan dari kata krinou yang bermakna positif. Nah, itu pemahaman kita kalau kita menggali asal-usul kata menghakimi dalam teks Lukas 6 ayat 37 yang ternyata diterjemahkan dari kata krinou. Nah, sekarang mari kita fokus pada teks Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus di sini dalam ayat 37? Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dari ayat 37 ini jelas bagi kita bahwa kata menghakimi di sini menunjuk pada sikap atau perbuatan menilai seseorang dan memutuskan bahwa orang itu salah. Nah, bagi Yesus sikap yang semacam ini tidak baik. Karena itu Yesus melarang kita menghakimi. Sebab kalau kita menghakimi dalam pengertian yang tadi, maka kita juga akan dihakimi. Artinya, kita akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Dan dia akan menghakimi kita menurut ukuran yang kita kenakan kepada orang lain. Dari ayat 37 ini, Yesus mengatakan, janganlah kamu menghukum. Mengapa Yesus melanjutkan dengan kalimat ini?
Sebab tindakan menghakimi orang lain, memandang rendah orang lain, itu adalah sikap menghukum. Mengapa? Karena ketika seseorang direndahkan, itu merupakan hukuman baginya. Secara psikis, dia akan mengalami gangguan dan dia tidak nyaman menjalani kehidupannya. Karena itu, Yesus mengingatkan kita, janganlah kamu menghukum. Ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Ketika kita menghakimi seseorang, kita sama saja dengan menghukum orang tersebut. Nah, lalu bagaimana kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus? Perhatikan ayat 37 kalimat akhir. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini yang Yesus kehendaki bagi kita. Yesus melarang kita menghakimi, menilai kehidupan seseorang, mengambil keputusan, menyatakan orang itu salah, lalu kita merendahkan orang itu, kita menjatuhkan hukuman terhadap orang itu. Itu sikap yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Merasa diri paling benar, itu yang Tuhan tidak sukai. Yesus bersitegang dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala hanya karena sikap itu. Dosa orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala adalah menganggap diri paling benar, lalu menganggap yang lain salah. Menganggap diri paling kudus, paling suci, lalu yang lain salah. Sikap menganggap diri paling benar, itu adalah sikap yang Tuhan Yesus tidak kehendaki. Ketika seseorang merasa diri paling benar, dia pasti akan menghakimi sesamanya. Nah, sikap yang dikehendaki oleh Yesus adalah saling mengampuni satu sama lain. Mengapa? Karena yang namanya manusia pasti tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Nah, karena kita adalah manusia yang tidak bersih, yang berdosa adanya, maka Tuhan melarang kita menghakimi. Yang dikehendaki oleh Tuhan di sini adalah hidup saling mengampuni satu sama lain. Nah, menghakimi ini sikap yang berbahaya, saudara sekalian. Yesus memberikan ilustrasi di sini dalam ayat yang ke-39. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi jika kita menghakimi orang, kita sama saja membawa diri kita ke dalam hukuman. Kita akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Dan Yesus tidak menghendaki itu terjadi pada kita. Karena itu Yesus memberikan peringatan keras di sini. Perhatikan ayat yang ke-41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Ya, mengapa engkau melihat kotoran kecil di sudut mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Artinya Yesus mau mengingatkan kita, manusia itu punya kecenderungan untuk menilai orang lain. Menilai orang lain, menghakimi orang lain, memutuskan bahwa orang lain itu salah, orang lain itu tidak benar, orang lain itu berdosa. Padahal dirinya sendiri juga sama. Tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Karena itu, sikap yang Yesus ajarkan kepada kita di sini adalah sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, lihatlah diri sendiri. Lihatlah selumbar di matamu. Lihatlah kotoran di hatimu. Lihatlah semuanya itu. Jika kita menemukan diri kita tidak lebih baik dari orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan saling mengampuni, bukan menjalani kehidupan menghakimi orang lain. Jadi jelas bagi kita saudara sekalian, Yesus tidak menghendaki kita menghakimi dalam pengertian kita merasa diri paling benar, merendahkan orang lain, ya, menilai kehidupan orang lain, lalu mengambil keputusan bahwa orang lain itu salah, orang lain itu berdosa, dan kita yang benar. Yesus tidak menghendaki kehidupan yang seperti itu. Yang Yesus kehendaki adalah kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 10 mengingatkan kita, semua manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Nah, kalau kita sadar dosa, kita akan hidup dengan rendah hati. Dan kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat kita. Jalanilah kehidupan saling mengampuni dan hindari sikap hidup saling menghakimi satu sama lain. Itulah pemahaman saya yang saya gali dari Lukas 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42 yang saya share melalui kesempatan ini. Saudara bisa menggali lebih dalam lagi dan mari kita saling memperkaya satu sama lain.
Yang kedua, mengapa sifat menghakimi menjadi salah satu pergumulan gereja dewasa ini? Saudara, pertanyaan ini mengajak kita berpikir, mencari tahu mengapa sifat menghakimi menjadi salah satu pergumulan gereja. Itu berarti menghakimi yang dimaksud di sini itu dalam pengertian merasa diri paling benar dan merendahkan orang lain. Nah, kalau menghakimi dipahami seperti itu, ini jelas pergumulan. Sebab di gereja semua orang itu sama di mata Tuhan. Masih ingat saya lagu yang bunyinya seperti ini? Karena di mata Tuhan semua sama, tiada berbeda. Di gereja semua orang itu sama. Semua orang itu setara. Semua orang itu egaliter. Itu di gereja. Di gereja semua orang harus diperlakukan sama. Jangan ada di gereja orang-orang yang dipandang terhormat dan ada yang dipandang tidak terhormat. Ini sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita semua ini sama berdosa, sama mendapat kasih karunia Tuhan, sama beroleh keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu pemahaman yang harus ada pada kita. Jadi, mengapa menghakimi menjadi salah satu pergumulan gereja? Ini jawabannya. Saya mencatat 4 hal yang sangat penting, yang sangat prinsip. Mengapa menghakimi itu menjadi salah satu sifat yang menjadi pergumulan gereja. Yang pertama, menghakimi itu adalah ciri orang sombong. Ya, menganggap diri benar, lalu merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, mencelah orang lain. Itu ciri hidup orang sombong. Nah, Tuhan membenci kesombongan. Dalam kitab Amsal diingatkan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Tuhan menghendaki kehidupan yang rendah hati, dan Tuhan membenci kesombongan. Menghakimi adalah sifat dari orang yang sombong. Padahal kita tahu bersama manusia itu berdosa. Roma pasal 3 ayat 10 mengingatkan kita, semua manusia berdosa, tidak ada yang benar. Karena kita ini berdosa, maka jalanilah kehidupan dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Yang kedua, mengapa menghakimi itu merupakan salah satu pergumulan dari gereja? Karena menghakimi itu merusak persekutuan. Ya. Menghakimi itu merusak persekutuan. Mengapa? Karena dalam persekutuan kita diingatkan bahwa kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan belaka. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan. Jadi terhadap sesama yang beriman kepada Yesus, jangan ada sikap memandang diri paling benar. Tidak ada yang benar. Semua orang berdosa. Nah, kalau kita mengambil sikap paling benar, dan menganggap yang lain salah, yang lain tidak benar, itu merusak persekutuan. Jadi kedamaian, kenyamanan, keindahan sebuah persekutuan, itu rusak jika di situ ada orang yang suka menghakimi, yang merasa diri paling benar, dan memandang orang lain salah. Yang ketiga, menghakimi itu menjadi pergumulan gereja, karena jika ada yang menghakimi, itu merusak persaudaraan. Mengapa? Sebab gereja itu kan persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus. Itu gereja. Persekutuan. Nah, kalau dalam persekutuan ini ada orang yang suka menghakimi, merasa diri benar, dan memandang rendah orang lain, itu merusak persekutuan. Tidak mungkin ada keterjalinan hubungan yang akrab dalam persekutuan itu jika ada sikap yang seperti itu. Yang keempat, menghakimi itu menghilangkan damai. Kita sebagai gereja dipanggil Tuhan untuk membawa damai. Yesus dalam khotbahnya di bukit bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9.
Nah, kalau di situ ada orang yang suka menghakimi, yang menganggap diri paling benar, lalu merendahkan yang lain, menganggap yang lain salah, kedamaian itu tidak mungkin terjadi. Damai itu semakin jauh dari kita. Nah, ini menjadi pergumulan bagi gereja. Karena itu janganlah menghakimi, supaya damai itu benar-benar hadir di dalam kehidupan bergereja. Inilah hal yang dapat saya bagikan di kesempatan ini dalam menjawab pertanyaan nomor 2. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran gereja sebagai individu dan institusi menghadapi sifat menghakimi yang merusak? Saudara, bagaimana peran gereja? Bicara peran berarti apa yang gereja lakukan menyikapi sifat menghakimi yang merusak. Bagaimana peran gereja? Saya mencatat ada 4 peran yang harus gereja mainkan. Yang pertama, gereja harus bicara keras dan tegas, melarang warga jemaatnya menghakimi. Gereja harus memberikan pemahaman ini, jangan menghakimi. Pemahaman ini dapat kita daratkan melalui khotbah-khotbah, melalui katekisasi, melalui pembinaan warga gereja, ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang menolong kita untuk tiba pada pemahaman itu. Itu peran gereja yang pertama, mendaratkan sebuah pemahaman bahwa Tuhan Yesus melarang kita menghakimi. Menghakimi dalam pengertian merasa diri paling benar, lalu memandang rendah orang lain. Yang kedua, gereja harus mendorong orang untuk lebih banyak melakukan introspeksi diri daripada menghakimi. Gereja harus mengajar orang, mendorong orang untuk lebih banyak melihat ke dalam diri sebelum berbicara. Gereja harus mendorong orang untuk lebih sering melakukan evaluasi diri sebelum menilai orang lain. Itu yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja harus lebih sering melihat selumbar di mata sendiri sebelum melihat balok di mata orang lain. Yang ketiga, peran gereja adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong warga jemaat membaur satu sama lain. Kegiatan itu dapat berupa lokakarya, dapat berupa kerja bakti massal, dapat berupa perkemahan, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan itu, semua warga jemaat membaur satu sama lain tanpa memandang status, tanpa memandang golongan, tanpa memandang latar belakang seseorang. Semuanya bekerja sama-sama, berinteraksi satu sama lain, memandang yang lain dengan dirinya sama, memandang yang lain dengan dirinya egaliter, memandang semuanya sama di mata Tuhan. Itu harus dilakukan oleh gereja. Tindakan-tindakan yang menolong kita untuk membaur dengan sesama, sehingga kita tidak tenggelam dalam sikap individualisme yang mengancam kelangsungan persekutuan bergereja. Yang keempat, gereja sebagai individu harus bersahabat dengan orang lain tanpa pandang bulu dan menghormati orang lain, tahu menghargai orang lain. Jadi kalau kita memahami bahwa diri kita adalah gereja, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus bersahabat dengan tulus, kita harus menghormati orang lain, kita harus menghargai orang lain. Jika sikap itu ada pada kita, maka semua orang yang ada dalam persekutuan bergereja akan bertumbuh menjadi pribadi yang tahu menghargai dan menghormati sesamanya. Dengan demikian, sikap menghakimi akan hilang dengan sendirinya. Dan hal yang tidak boleh kita lupakan adalah meminta pertolongan Roh Kudus agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, dan menanggalkan sikap menghakimi sesama. Saudara sekalian, demikianlah hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah janganlah kamu menghakimi, janganlah merasa diri paling benar dari yang lain. Sebaliknya, mari kita lihat diri kita ini berdosa, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan semata, dan karena itu mengucap syukurlah senantiasa karena kita hidup
oleh kemurahan Tuhan, dan kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan semata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.